Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu 11 Juli 2021 dengan tema Dipilih dan Dikuduskan di dalam Kristus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak akan mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Dalam ibadah ini akan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu serta seluruh saudara-saudari yang sudah di sini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bersama-sama. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Jemaat bangkit berdiri dengan menyanyikan pujian PKJ 13 bait 1 sampai bait yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dari persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah tita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Allah membawa segala beban dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah kita saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan menikmati Minggu Kudus hari ini. Juga kami akan menikmati pelayanan firman-Mu, baik lewat mimbar pun lewat meja perjamuan kudus. Urapi kami Tuhan, buka hati hidup kami,
Kiranya firman-Mu yang boleh kami terima hari ini sungguh menjadi berkat untuk hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan bagi umat-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang boleh diberitakan. Ampuni dosa kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, kami siap untuk mendengarkan dan hamba-Mu siap untuk memberitakan firman-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdiri dari 3 bagian. Pembacaan yang pertama, Amos 7 ayat 7 sampai 15. Pembacaan yang kedua, Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Pembacaan yang ketiga, Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang 29. Amos 7 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus,
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus diminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh
seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Saudara-saudara, demikian bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara, dari ketiga bacaan yang kita baca hari ini, kita melihat kuasa Allah yang melampaui kuasa apapun yang ada di bumi ini. Kuasa Allah itu dinyatakan melalui orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih dan kuasanya di bumi ini. Pernyataan kuasa Allah itu mula-mula melalui karya ciptaannya, itu lewat kesaksian pemazmur, juga lewat sejarah perjalanan umat Allah, lewat bacaan pertama, dan terakhir melalui puncaknya adalah dalam Yesus Kristus. Tema kita hari ini, dipilih dan dikuduskan dalam Kristus, dipilih dan dikuduskan dalam Kristus. Paulus sangat menekankan rencana Allah untuk menyatukan seluruh tatanan ciptaan dalam suatu kendali, di mana Kristus adalah kepala. Titik berangkatnya adalah menyatukan manusia yang dipilih melalui karya penyelamatan dari Allah yang memilih dan membebaskan umatnya dari dosa, dengan Roh Kudus sebagai penjamin sekaligus jaminan. Roh Kudus menjadi penjamin karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menyertai umatnya. Roh Kudus juga menjadi jaminan karena kekuatannya, kuasanya akan selalu menjadi sumber kekuatan bagi setiap umat dan sekaligus menyatukan seluruh umat dan semesta dalam kekuasaannya. Kata kunci yang selalu berulang digunakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya adalah
kata di dalam Kristus dengan beberapa variasi pengucapan seperti di dalam Dia atau di dalam Yesus. Dalam teks asli Alkitab Perjanjian Baru, ungkapan ini disebut 10 kali. Nah, Paulus mengungkapkan keyakinan iman mengenai rencana Allah yang menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Nah, ini juga yang sering disebut sebagai katekismus Paulus, ya, yang berarti penyataan iman yang bersifat sistematis dari Paulus. Nah, ungkapan dalam nama Yesus paling sering kita jumpai dalam rumusan-rumusan doa. Ungkapan itu tampaknya berhubungan dengan perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, karena itulah tradisi doa kita selalu diakhiri dengan ungkapan dalam nama Yesus. Nah, orang melakukan sesuatu lalu menyebut dalam nama Yesus. Namun sesungguhnya ungkapan ini tidak sesederhana dan sekedar ucapan yang bisa diucapkan dalam berbagai keadaan atau situasi menurut kehendak kita. Karena dia merujuk pada suatu kualitas kehidupan. Nah, uraian Paulus dalam Efesus 1 merupakan salah satu pemaknaan yang lebih mendalam tentang makna kata dalam nama Yesus. Nah, ungkapan ini mengandung dua makna. Yang pertama, suatu pengakuan bahwa seluruh kehidupan ini, bahkan semua yang hidup, harusnya takluk sepenuhnya dalam kuasa dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hendak memperlihatkan penyataan Allah dan rencananya melalui hidup, karya, pengajaran, penderitaan, bahkan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu berarti bahwa ungkapan dalam nama Yesus hendak menggambarkan suatu kualitas kehidupan yang berada sepenuhnya dalam pengakuan kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Sekaligus suatu kesadaran bahwa kualitas hidup ini harus diletakkan dalam kuasa dan kasih Kristus. Nah, hal inilah yang hendak kita pahami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, dipilih dalam Kristus, dipilih dalam Kristus. Dalam ayat 4a bacaan utama kita, ya, ayat 4a. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Allah dalam Yesus Kristus menjangkau masa lampau kita. Kita belum jadi. Kasih Allah sudah menjangkau kita. Juga mau menunjukkan bahwa keterpilihan kita bukan karena keadaan diri kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Selanjutnya juga harus diketahui bahwa keterpilihan kita sejak semula bukanlah takdir. Sekali lagi, keterpilihan kita sejak semula bukanlah takdir, melainkan kasih karunia Allah. Nah, pemahaman ini hendak mendorong kita untuk meresponi keterpilihan kita secara tepat dan benar, yaitu mensyukuri anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah memilih kita sejak semula. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita belum ada, kita sudah dipilih. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan takdir. Kita bisa melihat contoh pada, saya sebut saja kasus Yudas Iskariot. Yudas sudah dipilih, sudah hidup bersama dengan Yesus. Tetapi ia tidak mensyukuri keterpilihan dan tidak mensyukuri hubungan yang sudah ada dengan Yesus. Malah ia menukar keterpilihannya itu
menukar relasi yang sudah ada itu dengan pengkhianatan karena uang. Akibatnya apa? Ia binasa. Apakah Yudas ditakdirkan akan mati bunuh diri? Tidak. Itu pilihannya. Ia dipilih karena kasih karunia. Ia mati karena pilihannya. Jadi sekali lagi ini bukan takdir tapi kasih karunia. Nah, saudara-saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah memilih kita? Pertama, kita dipilih untuk menjadi anaknya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Sekali lagi, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar menjadi anak, tetapi menjadi anak yang dikasihi dan menjadi ahli waris kerajaannya. Ini sesuatu yang sangat istimewa, sangat penting. Karena itu saudara-saudara, jangan menganggap remeh akan keterpilihan kita. Dan jangan menganggap remeh pengangkatan kita sebagai anak Allah. Yang berikut, mengapa Allah memilih kita adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Manusia yang hidup di bawah dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mengangkat kita, memilih kita menjadi anaknya untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebuah panggilan atau bahkan amanat dari Tuhan ialah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sebuah panggilan yang spesifik bagi kita sebagai orang percaya yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini merupakan sebuah panggilan yang khusus ditujukan kepada kita. Ketika kita lahir baru dan menerima keselamatan, perhatikanlah hidup kita dari hari ke hari. Arah yang kita tuju seharusnya adalah semakin serupa dengan Kristus. Semakin meneladani kasihnya, kerelaannya berkorban, empatinya. Itu yang harus diteladani sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tidak mudah memang untuk melakukannya. Tetapi ingat, telah dikatakan bahwa di dalam Kristus kita telah diubahkan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan baru seharusnya kita sudah meninggalkan perilaku dan kebiasaan buruk di masa lampau. Dan sudah semestinya kita maju menapak hari depan dengan sebuah nafas baru bersama dengan Kristus. Roh Kudus telah dianugerahkan untuk berdiam di dalam diri kita. Membantu kita, menegur kita, mengingatkan dan membimbing kita untuk mengetahui apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan salah. Dengan itu semua, sudah selayaknya kita terus dan terus berproses semakin mendekati keserupaan dengan Kristus. Mencerminkan Kristus yang penuh kasih dalam hidup kita dan memancarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk inilah Tuhan memilih kita, sekali lagi, menjadikan kita sebagai anaknya untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang berikut, untuk apa Allah memilih kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar
dari Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Kita dipanggil, kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu bertujuan agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Sebab kita tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan jika kita tidak pernah mengalaminya atau belum mengalaminya. Apa yang kita akan ceritakan? Apa yang kita inginkan agar Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehari-hari? Kita percaya Tuhan sanggup untuk melakukannya. Supaya kita dapat menyaksikan juga perbuatan-perbuatan Allah itu kepada orang lain. Untuk itu saudara-saudara jangan tawar hati. Jangan mundur ketika mengalami keadaan yang tidak enak. Jangan takut dan khawatir. Dan merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Tuhan jauh. Tuhan tidak berkarya. Jangan menganggap rendah nilai-nilai kekristenan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab melalui nilai-nilai hidup itulah yang kita alami setiap hari. Allah menyatakan kebesarannya bagi kita dan Allah mau kita juga menceritakannya kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, menjadikan kita anak, ya, menjadikan kita ahli waris, hendaknya masing-masing kita mengatakan setiap saat kepada Tuhan, hidupku hanya untuk Kristus. Hidupku hanya untuk Kristus. Itu pesan firman yang pertama. Saudara-saudara, hal yang kedua yang kita renungkan adalah dikuduskan dalam Kristus. Dikuduskan dalam Kristus. Ayat 7 bacaan utama kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Arti kata dikuduskan adalah dipisahkan, ya, dipisahkan. Beberapa sinonim dari dikuduskan adalah disucikan atau dianggap keramat. Alkitab membahas barang yang dikuduskan atau tempat yang dikuduskan, misalnya Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai itu kudus, gunung Tuhan, Keluaran 19 ayat 23. Atau soal persembahan di bait Allah, itu harus yang dianggap kudus, Matius 23 ayat 17. Atau soal hari, ada hari yang kudus, yaitu hari Sabat. Dan ada umat yang kudus, umat Israel, Amsal 20 ayat 7-8, ya. Dan juga dalam Efesus 5 ayat 26, umat Kristen adalah umat yang kudus. Nah, barang yang telah dikuduskan, telah dipisahkan bagi kegunaan khusus, dijaga kekudusannya untuk dikhususkan bagi Tuhan. Jadi semua yang dikuduskan itu dikhususkan bagi Tuhan. Hari Sabat, ya, persembahan khusus, umat khusus, ya, semua dikhususkan bagi Tuhan. Kita semua, ya, sekali lagi kita semua telah dikuduskan di dalam Kristus. Pengudusan kita dikerjakan lewat salib, ya.
lewat salib Kristus, kita ditebus, kita disucikan, atau diampuni dosa-dosa kita. Itulah berkat Allah yang berlaku bagi kita sekarang ini, di masa ini dan juga di masa yang akan datang. Penebusan dan pengampunan dosa itu kita terima masa kini dan menjadi berkat kita ke masa depan. Kalau keterpilihan tadi itu adalah berkat kita di masa lampau. Kita belum ada, kita sudah dipilih oleh karena kasih karunia. Itu berkat masa lampau. Tetapi kita ditebus, kita disucikan, dosa kita diampuni. Itu adalah berkat kita masa kini dan berkat kita di masa yang akan datang. Jadi penebusan dan pengampunan dosa kita mencakup dua hal. Pertama adalah bahwa penebusan dan pengampunan dosa itu membuat kita lepas atau bebas dari kutuk hukum Taurat atau kutuk hukuman dosa. Juga penebusan dan pengampunan dosa itu berarti pembebasan dari kejahatan dan penderitaan. Allah menjamin itu. Pembebasan dari hukuman dosa, pembebasan dari kejahatan dan penderitaan pada masa kedatangan Kristus nanti. Kita sebagai umat Tuhan telah ditebus, telah dikuduskan, telah dilahirkan kembali menjadi bagian dari keluarga Allah. Ibrani 2 ayat 11. Kehidupan kita sebagai umat Allah telah dikuduskan oleh Roh Allah sendiri. 1 Petrus 1 ayat 2. Kita harus sadar bahwa kita telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, kita menjadi orang kudus karena dikuduskan oleh darah Kristus ya. 1 Korintus 1 ayat 2. Dikuduskan mengandung pengertian bahwa Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita. Darah Kristus telah tercurah di salib bagi keselamatan kita. Kita menerima percikan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 2. Sama seperti bait Allah yang pada masa lampau dikuduskan bagi penggunaan Allah, tubuh kita pun, yaitu bait Roh Kudus, dipisahkan ya, dipisahkan bagi tujuan kudus Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Karena itu dikuduskan artinya bahwa firman Allah berdampak dalam kehidupan kita. Kita orang-orang kudus, artinya firman Allah harus berdampak dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, Allah membersihkan, Allah menguduskan kita. Efesus 5 ayat 26, juga di Yohanes 17 ayat 17. Allah telah mengundang kita, orang yang berdosa, untuk datang kepadanya secara apa adanya. Dengan menerima belas kasih dan pengampunannya. Kita tidak membawa apa-apa kepada Allah. Kita datang apa adanya dengan segala beban dosa kita. Ia telah menerima kita dengan belas kasih-Nya. Kita diselamatkan. Roh Kudus berkarya membaharui hidup kita dari waktu ke waktu. Sehingga semakin hari diharapkan, sekali lagi, semakin hari diharapkan, semakin serupa dengan Kristus. Kita dikuduskan berarti Allah mengasihi kita sehingga kita tidak diperbolehkan berada dalam kondisi rohani yang biasa-biasa saja. Kita ini ditersendirikan, dikhususkan, dikuduskan. Karena itu sekali lagi, kita tidak diperkenankan berada dalam kondisi kerohanian yang biasa-biasa saja. Doa Rasul Paulus yang kita temukan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Berlaku bagi semua orang percaya dimanapun mereka berada.
yaitu semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita dikuduskan supaya menjadi kudus, agar kita layak hidup di hadapan Allah. Karena hanya orang kudus, sekali lagi, hanya orang kudus atau orang-orang yang sudah dikuduskan dalam Kristus yang layak hidup di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, hanya orang kudus yang layak hidup di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, jangan nodai kekudusan hidupmu dengan berbagai perbuatan dosa. Allah telah memilihmu. Allah telah menguduskanmu untuk menjadikanmu anak yang kudus, umat yang kudus, keluarga yang kudus, untuk dikasihi, diberkati, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi dunia. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami mensyukuri sapaan Tuhan lewat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kami dipilih untuk menjadi anak Allah. Kami dipilih menjadi serupa dengan Kristus, dan kami dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Allah pun telah menebus, menguduskan kami untuk dapat masuk dan hidup dengan penuh kekudusan di hadapan Allah, baik di masa kini pun sepanjang masa. Berkati firman ini dalam hidup kami, sehingga kami tetap menghargai, meresponi dengan tepat keterpilihan kami, penebusan kami, pengudusan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki meja perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah penjelasan tentang roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus, di mana roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendak kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan rohnya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkan kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkanlah kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin.
air hidup ku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air halayat dan hidup dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa berdasarkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena segala perkara telah tersedia, Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus ini, mari mengambil waktu untuk masing-masing berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita lihat dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Yesus telah bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Dan makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Yesus telah bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah dan minumlah. Minumlah.
Saudara-saudara, setelah kamu menerima roti dan anggur kehidupan, terimalah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 dan 18. Efesus 4 ayat 17 dan 18 firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Amin. Nyanyian syukur Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang dapat janji yang teguh. Ku harap saudara dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Tuhan mengasihi kami, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan melalui QR Code atau dapat dikumpulkan dan dikirimkan ke rekening jemaat. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dalam rumah Tuhan, dalam rela hatimu,
yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sembahkah aku ini Tuhan, Jadi biji matamu, dengan apa aku puas Tuhan, selain puji dan sembahkan. siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku puas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Saudara-saudara, mari kita bersehati untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelaksanaan ibadah kami hari ini. Juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima baik lewat mimbar pun lewat meja perjamuan kudus. Juga bersyukur untuk persembahan syukur yang boleh diserahkan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati persembahan yang sudah diserahkan, berkati juga sumber-sumber berkat dalam kehidupan jemaat. Kiranya hidup jemaat terus terjamin siang dan malam oleh berkat-berkat Tuhan. Juga bersyukur kepada-Mu Tuhan bersama dengan jemaat untuk kesempatan beraktivitas di sepekan kerja yang lalu. Terima kasih pertolongan-Mu memampukan jemaat untuk boleh melewati satu pekan kerja dengan baik. Juga bersyukur bersama beberapa jemaat yang akan menikmati sukacita pertambahan usia dalam sepekan ke depan. Bersyukur bersama Nyonya Yohana Tandungan Sinurat, 12 Juli, Debbie Mayungan Loti Kurante, ulang tahun 12 Juli. Berkati kedua hamba-Mu, beri umur panjang, kesehatan yang baik, dan berkati kehidupannya, sempurnakan sukacitanya bersama dengan keluarga. Bapa dalam sorga juga berdoa untuk perjalanan kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka sepekan kerja ke depan. Perlengkapi hamba-hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita untuk terus menjalani hari-hari karunia-Mu dengan baik di dalam berbagai pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing. Bapa dalam sorga, kami juga bersehat berdoa untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara yang sementara dalam pergumulan karena sakit. Kami doakan Bapak Pendeta David dalam pemulihan, Lea Kristi Naftali dalam menjalani masa-masa isolasi. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Arianto, keluarga Willy Tandi Liling. Juga berdoa untuk Ibu Misi Ponditi, Ibu Yosefin Matasak dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta, Saudara Roni Tuling, Bapak Daud Matasak, Stefan Mangiwa, Endro
juga Bapak Benyamin Kalatiku, mertua dari Bapak Ronald Patadungan, anak kekasih Diva dan Aldo dalam masa-masa pemulihan, Igo di Jakarta dalam masa isolasi, Yana di Makassar dalam masa isolasi, Bapak Jesa di Batam juga dalam masa-masa isolasi, Papa Mama Rey di Samarinda juga dalam masa-masa isolasi. Berkati hamba-hambamu Tuhan, tetap karuniakan kekuatan, semangat, dan sukacita, terutama kami mohon pemulihan dari Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Juga bersehati mendukung dalam doa Bapak Yohanes Sapang sekeluarga dalam duka cita mereka atas meninggalnya ibu mertua beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan kepada hamba-hambamu sehingga mereka tetap diberi kekuatan di tengah-tengah duka cita ini. Bapa dalam surga juga berdoa untuk kondisi bangsa kami yang terus berada di bawah tekanan pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kami mohon, berkati segala upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, oleh berbagai pihak. Kami sungguh menantikan kemurahan Tuhan kiranya berlaku sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Kuatkan saudara-saudara kami yang sementara menjalani masa-masa perawatan, menjalani masa-masa isolasi, juga keluarga-keluarga berduka karena dampak dari COVID ini. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dalam berbagai upaya yang terus mereka lakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk dan menangani pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, berkati kehidupan seluruh umat-Mu sepekan kerja ke depan. Perlengkapi mereka dengan kesehatan yang baik, kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Beri keselamatan Tuhan untuk tetap menjalani kehidupan ini, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi, dengan keselamatan yang dari Tuhan. Sempurnakan sukacita kami memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepada-Mu dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Maju terus dan kibarkan
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan ingatlah bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Anak demi pendamaian dan dengan ciptaannya. Syukuri pengorbanan Allah itu dengan hidup dalam relasi damai dengan ciptaannya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita diperkenankan menikmati ibadah Minggu Kudus dan perjamuan kudus pada hari ini. Kepada seluruh jemaat, saya menyerukan agar semua tetap semangat, ya, tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat, karena itulah cara kita menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain. Bagi saudara-saudara yang sementara menjalani masa-masa isolasi mandiri, tetap semangat, ya, tetap semangat, percaya Tuhan pasti menolong. Kepada seluruh jemaat,
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita sehingga masa pandemi ini boleh cepat berlalu. Lanjutkan kehidupan kamu semua. Sekali lagi tetap semangat, andalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu.